Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yang dimana di sini kita akan mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi kami untuk ujian akhir praktikum. Yang dimana kami membuat aplikasi Mixta, yang di sini kita sudah membuat codingan dan juga sudah mencoba merunning dan alhamdulillah bisa. Dan di sini kita akan mencoba menjelaskannya, codingan-codingan yang ada di sini yang kita buat. Yang pertama kita akan menjelaskan dari bagian splash activity dan juga login activity yang dimulai oleh teman saya itu Syuraya. Silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syuraya Rinda Zahra dengan akhiran PM 03. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian Splash. Nah, jadi Splash ini adalah activity pertama yang dijalankan pada saat aplikasi dibuka. Nah, jadi di sini tuh itu ada beberapa kode yang dimana ada set content view yang menampilkan XML splash, lalu ada handler atau post delay itu menunggu timer untuk menunggu selama 2 detik, dan setelah 2 detik itu akan uh, langsung pindah ke login activity. Jadi space ini cuma nunjukin logo untuk jadi di space ini hanya untuk menunjukkan logo dan menunggu 2 detik, lalu otomatis akan pindah ke halaman login. Nah, di sini lanjut di XML-nya. Nah, di XML-nya ini itu ada relative relative layout. Nah, ini dipakai supaya logo itu mudah diposisikan di tengah. Lalu ada image view. Nah, di situ untuk menampilkan logo-logo aplikasi, dan di situ juga ada layout center in parent true itu agar logo pas di tengah layar. Nah, selanjutnya ke halaman login. Saya akan menjelaskan dari Kotlin terlebih dahulu. Nah, di situ di login activity ini itu ada set content view yang menampilkan layout XML login. Lalu di situ ada find view by ID, itu mengambil komponen dari XML. Lalu setiap tombol itu diberi aksi dengan set on click listener. Nah, tombol login itu mengakses email dan password. Lalu tombol Google dan telepon itu untuk opsi login ke aplikasi lain. Jadi kesimpulannya itu Kotlin ini mengatur interaksi tombol-tombol loginnya. Lanjut ke XML-nya. Jadi di XML ini itu ada scroll view agar halaman bisa di scroll, lalu linear layout itu menjadi wadah utama semua isi login, lalu material toolbar itu header bagian atas, lalu ada image view itu menampilkan logo aplikasi, lalu ada text input layout dan text input edit text itu untuk email. Nah, itu kotak itu untuk menginput emailnya, terus border border yang warna pinknya itu nanti untuk uh, email yang ada simbol edit. Lalu ada text input layout plus edit text dari password itu untuk input password, terus ada icon show atau hide password. Lalu selanjutnya ada text view atau lupa kata sandi. Di situ ada lupa kata sandi teksnya. Nah, itu link menuju reset password. Lalu ada material button atau masuk loginnya. Itu adalah tombol utama untuk loginnya. Uh, Terus ada teks atau itu separator antara login normal dengan sosial. Lalu ada material button atau login ke Google. Itu tombol login menggunakan akun Google. Lalu ada material button login nomor telepon. Itu alternatifnya tombol login ke via telepon. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan dengan rekan saya.
Oke, sebelumnya perkenalkan saya Amara Salsabila dengan MPM Akhir 21. Saya akan menjelaskan pertama-tama bagian produk eh, repository. Nah, di bagian produk repository ini tujuannya untuk menyimpan data produk agar fragmen dan adapter ini bisa ngambil. Di situ kan ada 15 produk. Nah, dia untuk promo list ngambil dari 4 item pertama. Nah, nanti untuk ditampilkan ke promo objek yang dipilih supaya data ini hanya satu intens. Jadi intinya dia untuk menyimpan data produk semuanya. Selanjutnya fragment home XML. Maaf yang XML-nya. Nah, dia tujuannya untuk ngatur susunan visual hasil halaman home. Jadi banner, search, bar, grid, promo, status, judul promo. Nah, dia juga menggunakan nested scroll view agar seluruh halamannya bisa di-scroll. Nah, banner juga gunain cut view untuk sudutnya melengkung. Nah, terus ada search bar, dia ada icon plus edit text. Selanjutnya ada grid 4 promo, dia memakai grid layout 2x2. Nah, di situ ada judul juga promo hari ini. Dia pakai juga yang promo recycle fee itu pakai promo adapter, diisi promo adapter. Jadi intinya recycle view di XML ini tempat promo dinamis ditampilin secara horizontal. Selanjutnya eh, Kotlin-nya, home code fragment Kotlin. Nah, dia nih untuk logikanya. Jadi untuk menyiapkan recycle promo, ambil data promo, memasang adapter, dan menangani tombol kayak plus gitu buat nambahin ke uh, cart. Jadi kayak misalkan FB promo itu dia kan ada tulisan horizontal. Itu untuk promo biar nge-scroll ke samping. Nah, terus ada file promo list, yaitu untuk ngambil data manual biar bisa diganti. Terus ada promo adapter, dia ada promo listnya, produk, produk, ad manager, sama add item. Nah, dia juga promo listnya berisi produk item, berat, harga, gambar dari nama. Selanjutnya ada item promo XML. Item promo XML. Nah, dia nih tujuannya untuk desain visual satu item promo pada recycle view-nya. Jadi, kontainer 160 dp ini ukurannya biar kompak agar terlihat beberapa item sekaligus. Terus ada image view, ada eh, nama dan berat produk, ada harga, promo, terus diskon, ada harga normal, terus ada tombol untuk nambahin ke keranjang. Selanjutnya promo adapter. Promo adapter Kotlin-nya. Nah, dia ini tujuannya untuk menghubungi data dengan item promo yang tadi. Dia untuk menangani klik tombol yang plus itu buat nambahin ke cart. Jadi baris pertama dia kan ada callback on add to cart click. Nah, itu untuk tombol kliknya. Ada view holder, terus uh, ada on bind view holder. Di data dia isinya nama, harga, dan gambar. Ada juga harga normal, nah itu nanti jadi dicoret gitu harga normalnya, jadi ganti harga diskon. Jadi ada adapter ini untuk menghubungkan data dengan tampilan, terus mencoret harga normal dan meneruskan item ke cart manager saat tombol ditekan
plus. Selanjutnya ada promo item Kotlin-nya. Nah, dia isinya itu struktur data lengkap untuk promo, tetapi implementasinya dia pakai product item. File ini bisa dihapus sebenarnya, tapi eh, nggak apa-apa. Jadi isinya ada nama, eh, weight, promo price, normal price, dan diskon. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Baik, saya lanjut. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya Siva Fauzia Zahra dan NP Mahir 2009. Ini saya akan menjelaskan di kategori fragment di Kotlin ini, di kode Kotlin ini. Di situ kan ada override fun on create view. Ini kode yang itu yang saya sebut tadi itu tuh untuk uh, fungsi untuk manggil fragment pertama kali mau ditampilkan ke layar. Jadi begitu fragment yang muncul, layout apa yang mau ditampilin, terus apa yang harus disiapin sebelum munculin fragmentnya. Nah, terus di sini kan ada file view in flight fragment kategori ini yang di nomor 25 itu tuh fungsi untuk mengarahkan Kotlin ke tampilan recycle view di kategori fragment ini. Di situ juga kan ada uh, find view by ID. Nah, ini fungsinya untuk ngambil komponen dari XML supaya bisa dikontrol dari si Kotlin-nya. Di sini kan ada Recycle View, Layout Manager, Grid Layout Manager. Nah, ini untuk mengatur si item di tampilan itu. Kalau mau bentuknya dibuat kayak Grid Layout Manager ini. Nah, file spacing resource display metric ini untuk jaraknya antara item satu sama item yang lain. Di bawahnya itu scroll lagi dong. Pokoknya di bagian file produk ini kan pakai list of ya. Jadi produk-produk ini disebutin di kode ini kayak ini vanilla classic cup kecil harganya 12.000 gitu-gitu. Next ke XML-nya. Kita pakai recycle view. Di sini pakai recycle view ada untuk mengatur jarak layout tersebut. Ketampilannya Ki. Nah, ini pakai kode Kotlin yang grid layout manager tadi. Terus ini kan pakai recycle view, jadi bisa di scroll ke bawah. Kurang lebih seperti itu. Akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada card fragment, yang dimana di fragment Kotlin ini mengatur bagaimana tampilan nantinya di bagian keranjang ya. Jadi di keranjang itu kita menggunakan recycle view untuk mengatur produk-produk yang ada di dalam aplikasi. Dan di sini kita sudah mengatur ada em, data produk-produknya yang telah dimasukkan ke dalam tombol 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 belanja nantinya. Dan pada XML-nya sendiri, nah di sini XML sendiri kita menggunakan di XML sendiri kita menggunakan seperti ini di sini kan. Di sini ada image view, ada text view dan juga ada button view. Yang dimana di sini masih kosongan, yang dimana nanti data-datanya itu didapat dari dashboard ya, didapat dari menu yang didapat dari kategori dan halaman menu tadi ya. Nah, nanti item-item di sini ada rekomendasi item, misalnya kayak item pertama nih, item kedua dan item ketiga di sini. Nanti akan masuk juga ke dalam sini menggunakan dari
dari item dari item card nih, dari item card ini nih. Nih item card ini. Nanti dari item card ini akan masuk ke dalam fragment card. Kan itu kita menggunakan recycle fragment, recycle view. Lalu lanjut kita ke item rekomendasi ini. Kan ada item rekomendasi tadi nih. Nih item rekomendasi akan diisi oleh ini seperti ini. Yang mana ini bisa di scroll scroll view ya, scroll view horizontal dan juga nanti adanya item card. Nih, seperti ini nantinya. Kalau sudah dimasukkan ke dalam keranjang nanti akan seperti ini. Lanjut kita ke bagian payment. Untuk payment sendiri di sini kita menggunakan activity. Nanti di sini ada misalnya kita sudah menampilkan apa saja yang ingin kita beli, nanti akan beralih ke bagian card ya. Nah, di card itu kita ada tombol namanya belanja sekarang. Nah, di belanja sekarang itu akan berpindah activity ke activity payment. Ini mana di activity payment itu mengambil total total belanja dari eh, activity sebelumnya. Ini mana ntar akan mentotal pembayaran pembayaran seperti total belanja dan juga ada diskon dan juga em, ada ongkirnya. Dan ketika kita memencet tombol belanja sekarang, nanti ada pilihan payment, bentuk pemilihan payment yaitu melalui COD, kris dan sebagainya. Nah, untuk XML-nya sendiri di bagian payment ini seperti ini. Nah, nanti ketika kita mau konfirmasi pembayaran, ini akan muncul TOS yang dimana sudah diatur di dalam Kotlin tadi, muncul TOS atau notifikasi yang dimana nanti notifikasinya seperti pembayaran telah berhasil dilakukan dan kembali ke dashboard menu. Lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dengan saya Salsabila Oktaviani dengan NPM akhir 001. Yang terakhir tuh profile fragment. Nah, jadi kami menggunakan kelas profile fragment yang extend fragment. Jadi di situ kan ada on create view dipakai untuk menampilkan layout. Menginvert layout fragment profile itu salah satu fragment yang khusus untuk menampilkan UI-nya. Next ke XML-nya, layout, ya profile. Jadi di struktur layout-nya itu menggunakan scroll view agar halaman bisa ke scroll. Kontainer utama menggunakan linear layout vertikal dan mengatur padding 18 dp untuk jarak tampilan. Di bagian hair profile itu ada image view menampilkan foto profile, text view nama menampilkan nama user, text view role status pengguna customer, dan teks ubah profile menu untuk edit profile. Terus selanjutnya card mixta VIP dan saldo refund itu kami menggunakan card view dengan 2 kolom. Terdapat card mixta VIP, ada icon koin, judulnya mixta VIP, dan teks klaim sekarang. Yang kedua itu card saldo refund, terdapat icon refund, judul saldo refund, teks dengan tulisan lihat detail. Selanjutnya ada card voucher saya juga. Menulis card berisi beberapa menu juga, ada alamat saya, ulasan saya, bantuan, dan tentang kami. Dan di setiap itemnya ada icon, ada judul menu, dan ada garis pemisah antar item. Dan fungsi keseluruhan layoutnya menampilkan informasi profil pengguna, menyediakan akses cepat fitur profil, dan menggunakan card view untuk
tampilan modern dan bersihnya. Kita akan mencoba running aplikasinya, codingan ini. Baik, ini untuk loading screen yang dimana tadi itu ada merupakan splash ya, dimana nanti menampilkan logo selama 2 detik baru ke tampilan loginnya. Nah, untuk login sendiri di sini ada tampilan seperti logo di atas sini dan juga ada edit text untuk memasukkan input email dan juga kata sandi, di mana sini ada toggle untuk hide dan unhide password dan juga ada button masuk. Jadi kita mencoba masuk. Nah, kita mencoba masuk ya. Nah, di sini bagian menu atau menu home, ke home ya. Di sini ada banner dan juga di sini ada edit text yang kita bisa mencari. Dan juga di sini kita ada nih. Sini kan tadi kita menggunakan recycle fluent di mana scroll view horizontal ya atau vertikal. Di sini ada menampilkan menu-menu. Di mana di sini bisa dipencet juga. Kalau dipencet tuh ada muncul tos tuh seperti vanilla klasik ditambahkan ke keranjang. Nah, di bagian kategori, untuk bagian kategori sini menampilkan menu-menu apa saja yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, di sini juga bisa dipencet juga yang bisa ditambahkan. Ntar juga muncul tos seperti tadi. Lalu ke keranjang. Nah, di keranjang tadi kan kita sudah memasukkan ini ya. Jadi ini bisa ditambah dan dikurang. Jadi misalnya kita mau kurang dulu sebentar untuk menampilkan kosong. Dan juga ini ada menu untuk rekomendasi yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Ini untuk kart kosongnya kan. Di sini belum ada apa-apa karena kita belum memasukkan menu apapun ke dalam kart ini. Jadi misalnya kita mau masukin menu di sini nih. Misalnya kita mau masukin vanilla klasik, nanti dia langsung berpindah halaman ke kart nih. Nah, berpindah halaman seperti ini. Dan juga dia sudah mentotal berapa harganya dan juga berapa ongkirnya. Nah, lanjut misalnya kita tambah-tambah di sini, dari sini kita tambah-tambah. Nah, lalu kita ke lanjut pembayaran. Nah, di sini menu payment tadi. Nah, kalau kita langsung konfirmasi pembayaran, ini nggak bisa ada muncul tos kayak kita disuruh memilih metode pembayaran terlebih dahulu. Makanya itu kita memilih tunai ataupun debit ataupun kris. Dan misalnya kita memilih tunai dan kita memencet konfirmasi pembayaran ini nanti langsung pindah ke halaman home tadi nih. Dan muncul tos pembayaran berhasil. Nah, untuk menu profile sendiri seperti ini. Menampilkan foto profile dan juga username segala macam di sini. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.